Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, seorang ahli, yaitu ahli bukan-bukan. Hari ini saya masih berada di Baduy, dan alhamdulillah hari ini saya berkesempatan bisa ngobrol-ngobrol bersama beliau, Ayah Mursyid, yang mana beliau ini adalah merupakan salah satu tokoh Baduy Dalam. Dan ini merupakan kesempatan yang mungkin langka ya bagi kita semua, terutama bagi saya, karena kita tidak bisa setiap waktu bisa bertemu dengan beliau. Maka kesempatan ini mau saya manfaatkan untuk bertanya-tanya kepada beliau tentang sejarah Baduy yang mungkin terutama saya sendiri yang belum begitu paham dan belum begitu mengetahui seluk-beluk dari asal mula dan juga bagaimana sejarah yang sebenarnya, dan kita langsung bertanya kepada sumbernya. Untuk itu saya akan langsung bertanya saja kepada beliau. Yang mau pertama saya tanyakan adalah, jadi gini Ayah, saya mau tanya, sebenarnya kampung Baduy ini berdirinya itu, adanya itu sejak kapan? Terima kasih pertanyaan jenengan. Bapak dari nama? Nama saya Irwan. Ya. Terima kasih Pak Irwan pertanyaannya. Pertama saya mengenalkan diri bahwa saya disebut Ayah Mursyid selaku sumber dan tokoh adat Baduy. Tempat tinggal saya di Cibeo, Baduy Dalam Cibeo. Berkaitan dengan tadi mengenai pertanyaan asal usul Baduy, sejarah Baduy. Pertama menurut saya, kalau memang menceritakan tentang asal usul secara utuh itu memerlukan waktu. Mungkin saya kasih gambaran aja secara singkat, nanti sekilas tentang asal usul, sekilas tentang kehidupan, adat dan budaya Baduy, mungkin letak geografis, perkampungan adat dari dalam dari luar, dan ciri khas mungkin adat dari luar, pakaian maupun misalkan rumah misalkan. Soal mungkin secara singkat. Kalau berbicara dengan asal usul itu akan memakan waktu lama, dan asal usul itu sebenarnya kalau mengenai sejarah itu banyak versi, banyak yang disebut-sebut masyarakat umum. Kalau kami masyarakat Baduy juga punya perjalanan khusus tentang Baduy, asal usulnya, amanatnya, terus lembaganya, misalkan apa ya, struktur pemerintahan adat Baduy, itu sudah diatur secara adat, secara aturan, secara turun-temurun. Kena asal usul tadi, pertama itu mungkin apa namanya, kami yang saya dengar, saya cerita orang tua atau lembaga atau leluhur, lembaga adat. Pertama yang dijalankan tugas lembaga adat Baduy itu amanat bagi adat. Amanat ada pemimpin adat Baduy, ada yang dipimpin oleh PUU, kepala adat Tangkutu Jalur Nama lembaga adatnya lembaga adat Tangtu. Tangtu itu Baduy Dalam, Tangtu adat Baduy Dalam Cibeo, Tangtu Baduy Dalam dalam. Karena kalau dari luar lembaga adatnya lembaga adat Jara 7, kan disebut digabung lah nama lembaga adatnya Tangtu Jara 7, berarti 3 itu di dalam, 7 di luar. Dari Baduy Dalam sama Baduy luar menjadi satu kesatuan lembaga adat.
Wiwitan tadi kena asal usul Baduy ini yang saya tahu tetap Baduy amanat Nabi Adam, estimasi Kiamat Mawasa, hanya menyebut tata cara yang berbeda. Asal usul Baduy Wiwitan, yang disebut Wiwitan itu perjalanan Wiwitan, seiring dengan adanya perjalanan sejarah bumi alam, adanya sejarah bumi alam, disitulah Wiwitan awal cikal bakal Baduy, bakal kampung adat Baduy, dan juga kehidupan yang dijalankan sama masyarakat adat Baduy di estimasi Ciamat, lebih ke amanah Nabi Adam, teman-teman. Ditugaskannya antara Wiwitan dengan negara atau beda gitu. Kalau Wiwitan mah Baduy mah lebih kepada tetap ada hubungannya Baduy Wiwitan dengan pemerintahan, dengan negara, saling menghormati, saling titipkan. Dari luhurnya juga ada amanat bahwa tetap Baduy kami bertugas menjalankan tugas amanat Wiwitan ditugaskan pada lembaga adat. Karena kenapa tadi disebut asal usul, karena dalam keyakinan kami manusia pertama diutus ke bumi, cerita dalam keyakinan kami tetap Adam, bahwa Nabi selain Nabi Adam pun kami percaya bahwa itu ada Tuhan tugas yang berbeda. Ini lebih ke amanat Nabi Adam. Ceritanya seperti itu. Di situ ada ritual adatnya, ada tata cara keagamaannya, baik itu ada puasa, ada bulan-bulan khusus ada yaitu Kawalu 3 bulan, ada puasa, dan acara adat yang lainnya juga ada acara adat. Rangkaian Kawalu itu kan ada Kawalu, ada Ngalaksa, baru ke pemerintahannya, silaturahminya ada Seba, itu satu kesatuan. Ada Kawalu, Ngalaksa, dan biasanya sambungannya ke Seba. Kalau Seba itu apa? Seba itu dalam 1 tahun sekali setelah beres acara Kawalu, acara Ngalaksa, itu Seba, silaturahmi ke pemerintah, silaturahmi ke negara. Memberikan hasil atau gimana Seba itu? Seba itu intinya silaturahmi, terus ada antara hubungan adat dengan pemerintah, saling menguatkan antara Baduy dan negara, saling titipkan. Nah, ini tanggung jawabnya secara umum adalah negara, pemerintahan, bahwa alam, lingkungan, manusia dengan segala isinya saling titipkan, seperti di pertemuan Seba, silaturahmi Seba, karena ada amanat-amanat hukum di situ bahwa Baduy menjalankan tugas secara adat Baduy juga skala besarnya, luas masyarakat umumnya untuk alam yang di luar, misalnya tempat-tempat baik itu lingkungan, gunung, dan manusia yang bukan, lebih kepada pemerintahan yang bertugas untuk menyampaikan, mengarahkan, lalu menegakkan aturan-aturan bahwa supaya alam lingkungan ini bisa tetap terjaga dengan baik. Tujuannya seperti itu. Kami punya kewajiban, Baduy biasanya setiap tahun sekali ada Seba, pas tanggal bulannya itu biasanya bulan Sapar adat. Biasanya Seba itu tahun baru adat Baduy. Setelah beres Kawalu, lalu ke tahap Seba di situ biasanya. Kalau di luar kan yang pernah saya dengar juga tuh ada berkembang cerita tuh Baduy ada kaitannya dengan Raja Pucuk Umun tuh. Itu sebenarnya gimana tuh? Gini Pak, tadi kembali ke cerita, kembali ke sejarah, kembali ke versi gitu. Dan
sekali yang versi di luar, versi-versi yang ada yang menyebut dari Pajajaran, Jebumun, dari versi lain. Yang saya tahu, yang kan saya dengar, perjalanan Baduy itu, Baduy ya Baduy, Pucuk ya Pucuk Bumun, Pajajaran. Bahkan di dalam sejarah yang kami dengar, yang saya dengar, jauh sebelum Pajajaran ada, wiwitan Baduy sudah ada. Awal yang meramaikan di luar memang kebanyakan menurut cerita dari Pajajaran, berpencar ke berbagai. Iya. Tapi wiwitan itu sudah ada, Baduy sudah ada. Maka disitulah mungkin versi lain ada yang mengatakan Pajajaran, Pucuk Bumun, atau dari suku apa lain. Itu bukan, ya Baduy. Baduy seiringnya dengan aturan atau perjalanan sejarah budaya yang kami hitung penanggalan adat Baduy. Penanggalan adat Baduy-nya punya secara khusus, bulannya, tanggalnya, cara menghitungnya, ada sejarah kolenjernya yang kami hitung. Perjalanan wiwitan adat Baduy itu dari situlah. Dari sebuah lain dari luar versi mengatakan berbagai macam gitu seperti itu. Cuman kita saling hargai aja bahwa itu kan namanya alam ramai. Iya. Namanya dari awal juga sudah disebutkan negara Buana ini kan bahan ramai, bahan maju, bahan dibangun, bahan berbagai macam suku, keyakinan, agama dan tapi kan pasti pahamnya, terus sejarahnya dan kehidupannya, budayanya kan pasti berbeda-beda. Iya, betul. Kita harus lebih memikirkan lebih cerdas. Tapi kita menjadi satu pemikiran, punya rasa, punya tanggung jawab bahwa alam lingkungan manusia ini kita harus tetap jaga, kita pelihara, bahkan hubungan komunikasi damai. Mungkin yang ada yang paham yang beda, cara berpakaian, beda rumah, beda kehidupan, itu kan kalau kita tidak paham mungkin kita kadang-kadang kaget kok begini. Kita sebenarnya harus lebih ini pemikiran, lebih dewasa, lalu sederhana dewasa, tapi di sisi lain bisa mempertimbangkan, bijak, di sisi lain adil, di sisi lain kita harus punya pendirian yang kuat, keimanan, lalu harus bisa memilih, memilah, memahami juga kehidupan yang ada. Itu menurut saya. Kalau penunjukan Puun itu sendiri itu yang kan Puun kan pastinya ya setiap manusia kan pasti mati kan Pak ya. Nah nanti kan penggantinya si Puun itu apakah memang udah turunannya atau emang ada penunjukan tertentu? Ya kalau Puun, Jaro atau lembaga adat, pemimpin adat Baduy memang ada secara khusus, cara pengangkatan, cara ketentuan proses. Kalaupun biasanya jauh-jauh hari, misalkan 3 tahun sebelumnya sudah dimusyawarahkan, disiapkan, ada nujum, ada musyawarah, ada lembaga, ada tim. Kalau untuk jabatan memang adat nggak menentukan harus sekian tahun, sekian bulan, kan? Tapi yang jelas hak dasar itulah pertimbangan adat lengkap, matang, artinya dari pertimbangan dari sisi umur, pertimbangan dari sisi pengetahuan tentang adat, lalu tentang keturunan juga, bagi hal lah, lalu dari batin, ada nujumnya. Gitu. Karena di Baduy Puun, Jaro itu ada dipilih kayak di umum itu artinya dipilihnya secara musyawarah, lalu pakai nujum, lalu dibawa ke musyawarah bukan berdasarkan suara terbanyak gitu kan, istilahnya agak berbeda gitu. Itu mungkin perbedaan dengan tempat-tempat lain ya Baduy dengan cara-cara memilih
pengangkatan, memilih pemimpinnya dengan cara seperti itu yang biasa dilakukan. Kalau Baduy itu kan dulu mah kan Baduy itu belum jadi sebuah tempat destinasi wisata lah. Itu sejak kapan gitu Baduy itu dijadikan objek wisata gitu? Sebenarnya kalau secara resmi pemerintahan mungkin baru berapa belas tahun gitu. Yeah. Karena dulu kan wisata Baduy ini, tanah ulayat adat Baduy ini kan lahirnya tanah ulayat adat Baduy diresmikan, diperdakannya kan tahun 2001 kalau nggak salah. Perda Kabupaten Lebak itu tanah bahwa Baduy dijadikan tanah ulayat antara ada pembatas tanah ulayat dengan masyarakat umum dengan desa sekitar. Itu tahun 2001. Perdanya Perda 32 tahun 2001 tentang perlindungan atas ulayat masyarakat Baduy. Luasnya waktu itu 5.136,8 kalau nggak salah. Itu Perda ulayat tahun 2001. Lalu tentang wisata mulai dikembangkan ini sama pemerintah daerah dari tahun 90-an. Untuk perizinan Baduy dijadikan wisata atau sering dikenalkan ketika ketika pemerintah daerah ada acara-acara di Lebak, mungkin tempat lain, bahwa dulu kan ke Baduy ini ada yang ke Baduy sejarah, ada yang ke Baduy penelitian, lebihnya ke pribadi dulu. Iya, sekarang lebih ke wisata. Ada juga yang punya maksud khusus, silaturahmi ke adat, ke kolot, ya, karena lebih ke wisata. Yang izinnya dulu mah, kalau penelitian dulu mah sospol sudah buat. Sekarang mah perizinan juga udah dilimpahkan ke desa kan. Perizinan dari sospol, dari Perda dari Deskut pada Kabupaten Lebak. Dulu makan di kabupaten yang mengeluarkan surat, pernah dilimpahkan ke kecamatan Damar sekitar berapa 7 bulan kurang lebih 2 tahun kurang. Kalau nggak salah tahun 2007 dilimpahkan ke desa gitu, perizinan untuk sabab budaya. Maka dibentuklah Baduy bukan objek, Baduy bukan agro. Waktu itu dijadikan Perdes nomor 1 kalau nggak salah, Desa Kanekes tentang sabab budaya dan perlindungan masyarakat adat Tatar Kanekes Baduy waktu itu. Maka dibentuklah sejak itu sampai sekarang tetap perizinan sabab budaya Baduy ada di Desa Kanekes. Ini kan di Baduy itu ada adat pernikahan nih. Itu kalau di Baduy yang menikahkan itu ada orangnya khusus, harus dia atau siapa aja boleh gitu? Kalau di Baduy dalam sistemnya pernikahan dijodohkan, ada tahapan lamaran pertama, kedua, ketiga. Lamaran pertama biasanya orang tuanya datang dulu ke orang perempuan, orang tua laki-laki. Setelah sepakat sewara biasanya datang ke Jaro bawa alat lamaran, Jaro kartu itu Jaro Baduy dalam. Setelah itu yang dibawa itu alat siri, gambir, lampu, pinang secukupnya. Lamaran kedua ada tambahan dengan ini tukar cincin, ada tunangan waktunya di lamaran kedua. Lamaran ketiga biasanya lengkap itu perabotan rumah tangga juga, pakaian dari calon pengantin, perabotan dapurnya lengkap. Biasanya ada seserahan, tempatnya biasanya di balai adat, dipimpin langsung sama kepala adat yaitu kalau untuk pribadi dan menikahkan itu puun. Kalau di pribadi
Kalau yang di luar? Lebah di luar ada bagiannya, ada ininya di lembaga Jaro 7 namanya, ada pangkesan atau ada kolot-kolot atau kokolot yang ada di bagian luar, utusan pangkesan, utusan. Dan kalau di bagian luar juga ada utusan juga dari penghulu, dari KUA ini, jadi untuk memperlengkapi ini apa cara pengesahan pernikahan di bagian luar secara adat juga secara pemerintahan gitu. Terus kalau di dalamnya cukup sama adat aja sama hukum. Cuman bedanya tidak ada mengenal cerai untuk di dalam di seumur hidup kecuali meninggal. Kalau di luar sama juga? Di luar bisa cerai, tapi tetap satu istri. Seperti itu. Tapi boleh nikah lagi kalau udah cerai? Boleh. Kalau di luar mah masih boleh cerai ya? Boleh di luar ada ya seperti itu. Kalau di dalam mah beda lagi ini. Oh, di dalam udah nggak boleh, satu tetap tuh. Satu seumur hidup kecuali meninggal terjadi melakukan misalkan cerai ya harus meninggalkan di dalam. Itu soal pernikahan. Soalnya yang petugas yang menangani keperluan atau kebutuhan di masyarakat Baduy ini sudah disiapkan, biasanya berkaitan dengan pernikahan. Kalau untuk di dalam pun berkaitan dengan kelahiran peraji, berkaitan dengan sunatan ada bengkong, berkaitan dengan kematian ada pemulung. Di daerah mana yang dekat pelabuhan tuh? Cipta Gelar. Itu Baduy ada hubungannya nggak sih sama Cipta Gelar itu? Kalau secara budaya, secara adat, secara ini Cipta Gelar juga mempunyai hampir ada kemiripan tuh kayaknya. Mempunyai tradisi budaya yang dijalankan oleh saudara Cipta Gelar. Tapi Baduy beda. Nggak ada hubungannya. Secara adat beda lagi. Tapi secara budaya, secara kesepuhan ini kan di Banten ini banyak, di Banten di tempat lain bahwa punya tradisi serentahun, punya tradisi misalkan cara berladang, cara budaya. Banyak di Kabupaten Lebak ini ada puluhan kaolotan, puluhan kesepuhan. Salah satunya ya yang di dekat ke Baduy ini juga berbatasan, ada yang dekat ada Citorek, ada Pacireri, Cirompang, lanjut sebelah selatannya kan ada Carucub juga, daerah Bayahnya juga hadis ya, termasuk Cipta Gelar ke ujung itu. Yang dekat sini ada Cibarani, ada Karang, punya tradisi juga. Punya tradisi juga. Punya tradisi, dia punya masih menjalankan amanat-amanat leluhur, tradisi sedekah bumi, artinya sejenis serentahun lah, bersyukur ketika sudah panen, ketika sudah membuka lahan, mau tanam, misalkan ada acara-acara mau masukin padi ke leit, dan ada acaranya seperti itu. Baduy juga tradisi itu tetap ada. Terus gini nih ya, di Baduy kan tuh nggak boleh motong ayam sembarangan ya. Itu alasannya tuh apa tuh? Kenapa tuh? Kan kalau di tempat saya mah kapan aja kok ada kita potong, kepengen kita potong aja. Memang iya, diakui bahwa potong ayam ada aturan, lalu misalkan masing-masing kampungnya kan ada petugasnya dan ada waktunya istilah. Misalkan ketika di kampung ini pasti ada adat ini, ketua di sini ngutus yang juru potong ayam. Ketika mau hajatan ada yang meninggal, ada yang mau hajatan aja pasti secara adat mungkin tulangnya seperti itu. Lalu kan kalau enggak ditugasin sama adat itu menyangkut tanggung jawab satu kampung, lalu sembarangan potong dosa juga enggak, secara itu ada pembacaannya dan ditunjuk sama adat. Dan juga untuk membeli itu motong itu juga ada pembacaannya juga. Dan kalau nggak disahkan secara adat mah kayaknya
secara lingkungan gitu nggak berani gitu. Maka adat itulah perbedaannya. Dan potong ayam sehari-hari itu nggak umum juga kalau untuk di Baduy, tapi kak Iya. selain acara-acara adat gitu. Paling beli kalau mana ke pasar. Oh, kalau itu ayam mah boleh, Kalau ya? ayam kampung nggak ada, setiap maupun banyak tiap peliharaannya gitu, setiap butuh nggak umum setiap kita butuh kita mau potong sendiri nggak umum, pasti di ini kan sama tetangga pasti. Iya. Diomel. Iya. Jadi bahan omongan ya. Berarti beda dengan yang Iya. kebiasaan yang lain gitu. Nggak umum lah seperti itu. Itulah mungkin Iya. perbedaannya. Bisa juga kan pernah ngeliat nih di TV itu ayah tuh diundang kemana? Ke istana presiden ya. Itu jalan berapa hari ya? 2 hari. Berapa hari waktu itu? PP-nya mah waktu itu 12 hari, cuman waktu itu mah kan setelah beres acara itu mah Agustusan waktu itu kan, hari kemerdekaan. Kita ngejar waktu memang 2 hari lebih lah, 2 hari malam. Setelah beres itu baru pulangnya nggak nyantai. Itu nggak berhenti atau lari jalannya? Berhenti pak, Berhenti. tetap aja berhenti. Tapi capek mah capek, ada capek. Ya, capek emang pasti pak ada. Enggak, soalnya saya mah jalan dari bawah aja nih kemari berapa kali berhenti. Cuman gitu. ada syaratnya pak capek. Ada syaratnya. Pasti capek tapi ada syaratnya. Tapi jalannya berarti cepet ya Pak? Diusahakan cepat waktu itu kalau ngejar waktu. Itu biasanya kalau undangan kayak begitu berapa orang tuh? Nah nanti sih waktu itu 6 orang berapa tuh ya? Kadang-kadang 4, 3. Satu lagi ya yang mau saya tanyakan itu mengenai proses penguburan kematian. Apakah tempatnya juga ada khusus di satu tempat atau boleh di mana aja gitu? Terus yang menguburkannya itu siapa? Terus adat-adat yang apa? Yang khususnya di Baduy itu seperti apa? Terima kasih pertanyaan pemakaman atau kematian di Baduy. Pertama tugasnya yaitu namanya penghulu, berkaitan dengan kematian pasti masing-masing kampungnya harus lengkap dulu tuh, penghulu, juru tukang mandian, lalu pemimpin adat yang ada di kampung. Selain itu ya kelengkapan keluarga misalnya. Kalau memang udah kumpul, udah ini pasti disiapkan. Biasanya tempat pemakamannya sebelah barat kampung rata-rata masing-masing kampung. Misalkan kampung ini pasti di baratnya sebelah sini. Pemakaman di Baduy ada sedikit beda dengan di umum karena nggak ada nisan-nisan. Tapi dimunculkan tanahnya atau rata? Dimunculkan, prosesnya tetap dimandikan, dikapanin, dibakar pemakaman, dimakamkan. Kalau dewasa setengah ini. Oh, Kiblatnya apa? Yang hulu ke barat, Lunjang Timur, menghadap ke selatan, ke kiblat ada di selatan, dan dikasih kiri pohon hanjuang ujung kepala ujung kaki. Tahlilannya hari H 3-7 hari yang memimpin ya adalah penghulu tadi. Setelah 7 hari itu bebas, kami nggak tradisi jarah ke kuburan. Untuk kirim doanya masing-masing rumahnya aja, bisa bakar kemenyan atau doa langsung. Udah 7 hari ya kuburan bisa dijadikan lahan lagi di rumah, di babat, ya. kebun lagi. Mau ditanemin juga gitu. Maka Iya. untuk di Baduy 7 hari itu anggaplah kembali ke alam lagi bebas. Yang nggak ada nisan-nisan, nggak ada jalan ke kuburan. Tradisinya untuk kirim doanya ya masing-masing.
berkaitan dengan tadi petugasnya ya penghulu yang memimpin. Pasti di kampung ini misalnya yang meninggal, pasti cari penghulu yang biasa membantu bertugas di wilayah ini. Kalau untuk di dalam Cibeo itu udah penghulunya ada di Cibeo, Dungamadian ada di Cibeo, ya, sesuai dengan aturan hukum Cibeo, ada di dalam Cibeo sudah gitu. Cuman setiap kampung di luar, tidak semua kampung ada penghulu. Mungkin kalau yang kampung yang belum ada penghulunya dari kampung lain gitu, penghulu untuk proses kematian itu, membantu tugasnya. Ya mungkin untuk hari ini ngobrol-ngobrolnya cukup sampai di sini. Yang sebenarnya sih saya pengen lebih banyak lagi, dan mungkin kita kalau mau bertanya berbagai hal yang dibahas mungkin nggak bakal cukup sebulan nih ngobrolnya juga, butuh waktu gitu. Ya, mudah-mudahan mungkin di lain waktu dan kesempatan kita bisa kembali lagi ngobrol-ngobrol bersama beliau, Ayah Mursid. Dan saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayah dan juga seluruh keluarga di sini yang sudah menerima saya dan juga teman-teman saya semuanya. Saya nginep di sini dan juga diterima dengan baik di sini. Dan saya sebenarnya kesini tuh udah yang kedua kalinya. Dan saya setiap di sini suka males pulang, pengen jadi sini terus. Iya, ya pulang tuh kayaknya males, kayaknya betah gitu di sini. Dan buat teman-teman semuanya, bagi yang belum pernah ke Baduy, cobalah Anda sekali-kali sempatkan waktu untuk ke Baduy. Anda pasti akan merasakan suatu hal yang berbeda, yang mungkin biasanya tinggal di tempat yang penuh dengan keramaian, kebisingan, dari pagi sampai pagi lagi. Terus juga kita biasa di sana itu hidup dengan, kalau malam tuh jalannya terang, rumahnya juga terang semua. Nah di sini kalau malam tuh gelap, jadi ada suasana yang bikin kita tuh seperti berada di film-film zaman dulu. Mungkin itu saja untuk perbincangan hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ayah yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengobrol bersama kami. Demikian teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.